teman-teman semuanya, pada mata kuliah Ekologi Kesehatan Lingkungan kali ini kita akan bahas terkait dengan isu pangan dan agrikultur. Garis besar materi ini adalah tentang apa saja isu pangan dan agrikultur, bagaimana dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana analisis menggunakan DEPSIR. Oke, sebelum kita bahas isu pangan dan agrikultur, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari pangan dan agrikultur itu sendiri. Pangan menurut PP RI nomor 17 tahun 2015 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan agrikultur adalah kegiatan untuk memanfaatkan tanaman dan hewan ternak guna memenuhi kebutuhan pangan dan produk lainnya bagi populasi manusia. Beberapa isu pangan dan agrikultur secara global, yakni ada peningkatan produksi pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan, distribusi pangan tidak merata, produksi dan konsumsi daging meningkat, penggunaan pupuk dan pestisida, kebutuhan lahan pertanian, inovasi produk pertanian yakni aquakultur, revolusi hijau, dan rekayasa genetika serta pertanian berkelanjutan. Produksi pangan meningkat rata-rata 2,2% per tahun. Namun, kelaparan masih sering kita jumpai. Diperkirakan 900 juta orang atau hampir 1 dari 8 orang di bumi menderita kelaparan. Dalam ketahanan pangan, produksi pangan dan ketersediaan pangan dunia yang terus meningkat tidak mengatasi kelaparan yang ada. Bahkan di negara-negara kaya, kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan kurangnya layanan sosial menjadi penyebab kelaparan yang terus-menerus hingga gizi buruk. Dalam keamanan pangan, sekitar 6 juta balita meninggal setiap tahun karena kelaparan dan kekurangan gizi. Penyediaan makanan yang sehat dapat menghilangkan sebanyak 60% dari semua kematian anak di seluruh dunia. Maraknya obesitas dan ekonomi pertanian yang tidak stabil tidak selalu menjadi penyebab utama kelaparan dunia. Melimpahnya pasokan pangan di sebagian besar dunia menunjukkan bahwa kelaparan global terletak pada pemanfaatan pendistribusian sumber daya pangan yang belum baik. Saat ini, sekitar 11% dari luas daratan bumi digunakan untuk produksi pertanian. Proyeksi populasi menunjukkan bahwa lahan pertanian akan semakin langka pada tahun 2050. Inovasi produk pertanian merupakan peningkatan utama produk pertanian yang berasal dari kemajuan teknologi dan modifikasi beberapa spesies. Inovasi pertanian seperti aquakultur, contohnya budidaya kolam pertanian, revolusi hijau dengan membentuk varietes baru dengan hasil panen yang melimpah, rekayasa genetika, yakni penyambungan gen dari satu organisme ke organisme lain untuk menciptakan karakteristik yang diinginkan. Produksi daging meningkat merupakan salah satu output dari inovasi pertanian di mana produksi daging meningkat 2 kali lipat dan waktu peternakan yang semakin singkat. Penggunaan pupuk dan pestisida semakin meningkat sejak tahun 1950. Paparan dan penggunaan berlebihan berdampak pada lingkungan, mencemari air dan mengganggu ekosistemnya. Pertanian berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan sebelumnya. Input rendah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Contoh dari pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida, tetapi menggunakan organik untuk lingkungan yang lebih sehat dan hasil panen yang lebih berkualitas. Pangan dan agrikultur berdampak pada lingkungan dan manusia, seperti erosi, degradasi tanah, pencemaran air, penyakit pada manusia, dan resistensi antibiotik. Erosi dan degradasi tanah menyebabkan kehilangan tanah dan lahan pertanian. Pencemaran air terjadi karena penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan sehingga mengganggu ekosistem perairan. Dampak pada kesehatan sendiri seperti malnutrisi, marasmus, obesitas, hipertensi, diabetes, serangan jantung, stroke, kandung empedu, osteoartritis, pernafasan, kanker, dan infeksi resisten antibiotik.
DEPSIR adalah kerangka kerja untuk memahami, analisis, dan menangani isu lingkungan. Terdiri dari driver, pressure, stage, impact, dan response. Driver sebagai penggerak, di mana sektor sosial ekonomi memenuhi kebutuhan manusia. Pressure, yakni tekanan atau konsekuensi dari tindakan manusia yang sebelumnya. Stage, yakni akibat dari tekanan yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan kualitas lingkungan. Impact, yakni dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan tersebut. Response, yaitu upaya pemecahan masalah baik dari masyarakat maupun pembuat kebijakan. Analisis DEPSIR terkait dengan isu pangan dan agrikultur. Driver, ada permintaan global akan makanan murah dan berlimpah. Teknologi pertanian, yakni modifikasi genetik untuk meningkatkan hasil produksi dan konsumsi berlebih khususnya di negara-negara maju. Pressure, yakni ada penggunaan pestisida, konversi lahan dengan membuka lahan baru, dan produksi biofuel, yakni kebijakan penggunaan tanaman untuk biofuel. Stage atau keadaan ekosistem, yakni penurunan keanekaragaman hayati akibat pertanian pestisida, sumber daya tanah dan udara seperti degradasi tanah dan pencemaran air, lalu resistensi gulma terhadap herbisida. Sedangkan untuk impact-nya sendiri ada kepada lingkungan, yakni penurunan kualitas tanah, udara, air, dan ekosistemnya, terhadap kesehatan manusia yang meningkatkan gangguan kesehatan, serta sosial ekonomi di mana ketimpangan sosial terhadap petani-petani kecil. Sedangkan untuk respons, yang pertama ada regulasi pemerintah dalam penggunaan pestisida ramah lingkungan, yang kedua ada pertanian berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan penggunaan pupuk organik, dan yang terakhir ada edukasi dan kesadaran kepada masyarakat. Oke, demikian pembahasan kita tentang isu lingkungan dan agrikultur. Dengan memahami tantangan ini, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys!